Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang saya akan jelaskan yaitu tentang definisi sistem operasi, sejarah sistem operasi, fungsi sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, layanan sistem operasi, dan komponen sistem operasi. Yang pertama yaitu ada definisi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Menurut para ahli, pengertian sistem operasi adalah program komputer pertama yang ada dalam komputer. Sistem operasi yang mampu melakukan komunikasi dengan banyak perantara dengan bahasa komputer. Tanpa komunikasi dan kontrol, maka perangkat tidak akan bisa dijalankan. Sistem operasi kerap disebut OS karena istilah sistem operasi yang berasal dari bahasa Inggris. Istilahnya adalah operating system. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operating system dan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak bisa menggunakan komputer apabila tidak adanya OS. Begitupun sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah. Yang pertama, di generasi pertama 1945 sampai 1955. Di generasi ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dan menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas, sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. Lanjut di generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Memperkenalkan sebuah gagasan baru yaitu diberi nama dengan Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam suatu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan fungsi dari operating system yang dinamakan IBS dan FMS. Lanjut pada generasi ketiga. Di tahun 1965 sampai 1980. Masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming. Yang terakhir di generasi keempat, dari tahun 1980 sampai sekarang. Fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem operasi. Terdapat 4 fungsi pokok dari sistem operasi dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya yang ada. Yang pertama yaitu ada memory management. Manajemen memori terbagi menjadi 2 proses fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM, dan main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses secara langsung melalui CPU. Selanjutnya ada device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver.
Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah Input-Output Controller. Yang keempat ada file management. Sistem operasi juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Yang keempat ada processor management. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS ini masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Karena masih jadul dan belum ada antarmuka, proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Adapun kelebihan sistem operasi DOS, yaitu yang pertama ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, yang kedua ukurannya kecil, dan yang ketiga memiliki kompatibilitas tinggi. Adapun kekurangan sistem operasi DOS, yaitu belum ada antarmuka dan instruksi hanya berupa tulisan yang tidak ada grafis. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Windows merupakan jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga keperluan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi OS terbaik yang mengalahkan Linux dan operating system lainnya. Usai berhentinya proses pengembangan sistem operasi MS-DOS, Windows menjadi favorit pengguna karena tampilannya sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan lainnya. OS Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Sebagai informasi, OS Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari MS-DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Adapun kelebihan Windows yaitu tampilannya user-friendly, lalu lebih mudah dalam instalasi, lalu aplikasi OS Windows itu banyak. Dan juga kekurangannya yaitu tidak open source, berbayar dan mahal, dan mungkin mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, dan juga rentan terkena virus. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem operasi Linux. Linux pertama kali diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan OS Windows atau Mac OS yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Di ranah web hosting, sistem operasi Linux biasanya juga dimanfaatkan sebagai OS untuk komputer server. Bahkan, Anda bisa memilih versi OS Linux pada server jika menggunakan VPS yang murah yang saat ini sudah dijual di Indonesia. Kelebihan yang pertama pada sistem operasi Linux ini yaitu open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan oleh banyak orang. Adapun kekurangannya yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam, lalu aplikasi Linux terbatas, dan juga cara install Linux itu terbilang susah. Yang keempat adalah sistem operasi Mac OS.
macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tidak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Pengguna operating system yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat yang mahal. Adapun kelebihan dari Macintosh operating system yaitu tidak lebih stabil, lalu tampilan antarmukanya cocok untuk kebutuhan multimedia, lalu memiliki keamanan yang tinggi sehingga tidak mudah diretas, dan juga aman dari virus. Namun adapun kekurangannya yaitu harganya relatif mahal, kurangnya optimal untuk gaming, dan juga tidak open source. Yang kelima, sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan, hingga menjadi cikal bakal munculnya sistem operasi masa kini. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa dicoba. Namun dari segi penggunaan, Unix ini sudah jarang digunakan. Kelebihan dari sistem operasi Unix. Yang pertama, tidak mudah terkena virus. Yang kedua, gratis dan bisa digunakan dengan cuma-cuma. Yang ketiga, tidak mudah terkena virus. Lalu adapun kekurangannya yaitu tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan sistem operasi. Yang pertama, layanan eksekusi program. Fungsinya adalah untuk memudahkan proses kerja, yaitu meload atau memanggil ke memori dan menjalankannya. Program tersebut harus dapat dihentikan atau diakhiri eksekusinya, baik dalam bentuk normal atau tidak normal. Yang kedua, yaitu layanan manipulasi sistem file. Dalam suatu kondisi, program harus membaca dan menulis berkas dan membuat ataupun menghapus berkas. Fungsi ini harus bisa dijalankan oleh sebuah sistem operasi. Yang ketiga, yaitu layanan operasi input-output. Saat sebuah program di-running atau dijalankan, dibutuhkan proses input-output berupa file atau peralatan input-output itu sendiri. Dalam hal ini, sistem operasi harus bisa berfungsi sebagai pengontrol, karena hal ini tidak bisa secara langsung dilakukan oleh user karena aspek keamanan dan efisiensi. Selanjutnya ada layanan komunikasi. Ketika beberapa proses sedang berjalan, kadangkala sebuah proses membutuhkan informasi dan proses yang lainnya, sehingga membutuhkan sebuah komunikasi. Pertukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam suatu komputer atau bisa juga dengan komputer yang berbeda yang terhubung melalui sistem jaringan. Pada umumnya ada dua jenis layanan komunikasi oleh sistem operasi, yaitu dengan cara berbagi memori, shared memory, dan cara pengiriman pesan atau message passing. Yang kelima ada layanan mendeteksi kesalahan. Fungsinya untuk memudahkan user. Sistem harus menjamin kebenaran dalam proses komputasi ataupun dengan cara melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori, perangkat I/O ataupun program yang diinputkan user. Selain 5 fungsi layanan di atas, setidaknya ada 3 fungsi tambahan yang dipakai user untuk jalannya sistem operasi yang lebih efisien. Yang pertama ada resource allocation. Sebuah sistem operasi harus dapat mengalokasikan resource untuk banyak user atau banyak job yang dijalankan dalam suatu waktu yang sama. Yang kedua ada accounting. Sistem operasi harus membuat semacam catatan daftar beberapa resource yang digunakan oleh user.
dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik akumulasi pengguna resource. Yang ketiga ada protection. Layanan sistem operasi protection ini sangat penting, harus dilakukan oleh sebuah sistem karena hal ini untuk menjamin apakah semua akses ke resource telah terkontrol dengan baik atau tidak. Komponen sistem operasi. Sistem operasi juga memiliki beberapa komponen-komponen, dan komponen-komponen tersebut terbagi atas 8 komponen, yaitu yang pertama ada manajemen proses, merupakan keadaan pada saat suatu program telah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah SD untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. SD tersebut meliputi memori, perangkat, input-output, CPU, time, dan berkas-berkas. Kedua ada manajemen memori utama, merupakan suatu array yang besar dari byte dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, hingga jutaan. Setiap byte memiliki alamatnya tersendiri, memiliki fungsi yaitu untuk menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat I/O. Yang ketiga yaitu manajemen secondary storage. Data yang sudah disimpan dalam memori utama memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya sangat kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary storage. Secondary storage tersebut memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyaknya data. Contohnya adalah hard disk. Yang keempat yaitu ada manajemen sistem input-output, menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input-output bisa seragam, yaitu membaca, membuka, menulis, dan menutup. Adapun komponen pada sistem I/O tersendiri yaitu ada yang pertama ada spooling atau penjadwalan dari pemakaian sistem. Yang kedua ada buffer, menampung sementara sebuah data. Lalu yang ketiga menyediakan sebuah driver yang bisa melakukan operasi yang rinci untuk suatu hardware I/O tertentu. Yang kelima ada manajemen berkas, merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas juga bisa mempunyai suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis. Lalu yang keenam ada sistem proteksi, yaitu dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Yang ketujuh ada jaringan, yaitu suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tidak dapat berbagi dengan memori. Proses tersebut juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. Selanjutnya yang terakhir ada command interpreter system, yaitu suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driver atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement atau command line interpreter. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.